Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah. Namun sejumlah ahli pendidikan justru mengkritiknya. Sementara itu DPR meminta kebijakan itu dibicarakan dulu dengan pemangku pendidikan. Lalu apa masalahnya? Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah gambar yang menunjukkan terjadinya tawuran antar pelajar di Cirebon, Jawa Barat. Tawuran antar pelajar saat ini mudah terjadi di berbagai tempat. Bukan hanya tawuran, para pelajar juga kerap melakukan kekerasan melalui geng motor. Fenomena ini disikapi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan rencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun. Sementara status sekolahnya tetap terdaftar dengan status kelas khusus. Menurut Gubernur Jawa Barat, rencananya program akan dimulai pada Mei 2025 dengan peserta termasuk anak-anak yang tertangkap tawuran atau terlibat tindak kriminal. Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana. Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu. Geng motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Namun rencana ini dipertanyakan para ahli pendidikan. Pengamat pendidikan Ubaid Matraji menyebut, mendisiplinkan siswa dengan cara-cara pendidikan militeristik tidak tepat. Sebab ada perbedaan antara disiplin militer dengan disiplin sipil. Secara teori dan praktik, disiplin sipil dan disiplin militer berbeda secara fundamental, baik dalam tujuan, metode, maupun filosofi dasarnya. Tujuan disiplin militer adalah menumbuhkan kepatuhan mutlak terhadap perintah, kesiapan menghadapi situasi ekstrim, misalnya perang, operasi, dan menjaga hierarki komando. Sedangkan disiplin sipil menanamkan kesadaran diri, tanggung jawab pribadi, dan kepatuhan pada norma sosial atau hukum demi keteraturan masyarakat. Secara metode, disiplin militer mengandalkan pendekatan top-down, pelatihan fisik keras, hukuman tegas, bahkan fisik, dan struktur komando yang ketat. Sedangkan disiplin sipil menggunakan pendekatan bottom-up, pembinaan berbasis nilai, dialog, konsistensi aturan, dan penguatan motivasi intrinsik. Dari segi filosofi dasar, disiplin militer berdasarkan prinsip kepatuhan dan loyalitas mutlak, bahwa perintah adalah hukum. Sedangkan disiplin sipil berdasarkan prinsip kesetaraan dan kemandirian moral. Dengan demikian, taat karena mengerti dan sadar, bukan karena takut. Pendidikan cara-cara militer dengan cara-cara sipil itu berbeda gitu ya. Misalnya tingkat kepatuhan dan seterusnya itu sangat ditekankan. Soal kedisiplinan itu sangat ditekankan di cara-cara pendidikan ala militer. Tapi kan itu kepatuhan yang militeristik ya, kepatuhan yang buta. Pokoknya ada aturan harus ditaati, kalau ada perintah harus ditaati. Itu berbeda dengan disiplin yang dikembangkan di kalangan sipil ya. Kita sering dengar istilah metode disiplin positif gitu ya. Jadi kedisiplinan yang dibangun bukan ya, kedisiplinan di kalangan pendidikan masyarakat sipil ini, kedisiplinan bukan dibangun karena ketakutan akan sanksi dan hukuman. Kedisiplinan itu bukan karena takut pada atasan, tetapi kedisiplinan itu muncul karena ada kesadaran ya, karena ada konsekuensi terhadap perbuatan yang dia lakukan. Kritik serupa datang dari Setara Institut, pendidikan militer yang lebih menekankan pada penggunaan instrumen fisik dan kekerasan dinilai tidak cocok diterapkan di sekolah. Pendidikan militer kan sama sekali berbeda dengan pendidikan sipil. Misalnya ya dalam hal penggunaan instrumen pendidikan kan biasa saja kalau di pendidikan militer itu penggunaan instrumen-instrumen fisik bahkan kekerasan gitu ya. Dan itu berbahaya kalau pola serupa kemudian
digunakan di pendidikan sipil. Maka ketika pendidikan militer itu diterapkan di sipil dan kemudian dari sisi pendekatan menggunakan pendekatan kekerasan, itu pasti sangat problematik karena hasilnya pasti akan berbeda ya antara pendekatan kekerasan dengan pendekatan nir kekerasan. Memang, pendidikan yang menggunakan pendekatan militeristik selama ini banyak menimbulkan masalah. Misalnya di dalam pendidikan kedinasan, tidak sekali dua kali terjadi penganiayaan antara senior. Misalnya tahun lalu di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta, Taruna tingkat 1 tewas setelah dipukul 5 kali oleh seniornya di toilet kampus. Pemukulan dilakukan karena korban dianggap melakukan kesalahan dalam berpakaian. Kasus serupa sebelumnya juga terjadi sejumlah sekolah kedinasan. Alasan kekerasan terjadi karena senior mendisiplinkan junior. Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hadrian Irfan mengingatkan Gubernur Jawa Barat bahwa kebijakan ini harus dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan di bidang pendidikan agar tidak bertentangan dengan kurikulum nasional dan tidak disalahartikan serta tidak berdampak buruk terhadap psikologis peserta didik. Ya, tentu harus ada lintas komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap semua pemangku pendidikan. Libatkan semua pemangku pendidikan, pengamat, stakeholder, orang tua siswa, kemudian komite sekolah dan sebagainya untuk membicarakan hal ini. Ketika pemangku pendidikan ini sepakat untuk dilaksanakan menjadi sebuah kegiatan, ya kami mendukung. Tetapi sekali lagi jangan sampai bertentangan dengan kurikulum nasional yang sudah ada. Dalam kaitan ini, Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan mengkritik Gubernur Jawa Barat yang sudah seperti ahli segala hal, termasuk pendidikan. Di antaranya, dia tiba-tiba melarang sekolah memberikan PR atau pekerjaan rumah kepada siswa. Padahal itu harus dikaji lebih dulu. Sesungguhnya gubernur itu bukan pihak yang paling mengerti segala hal. Aspek participatory atau meaningful participation, partisipasi bermakna, itu kan harus dipenuhi juga ya. Jangan kemudian Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat ini diposisikan sebagai ahli pendidikan misalnya, atau bahkan ahli segala ahli, ya nggak bisa ya. Seharusnya kan tidak demikian. Untuk urusan-urusan pendidikan, apalagi upaya untuk menerapkan pendidikan militer di lingkungan pendidikan sipil, itu membutuhkan ekspertis, keahlian dari para pakar, dan mereka lah yang mestinya diajak berbicara untuk visibilitas atau kemungkinan gagasan ini diterapkan dan diadopsi di dalam kebijakan. Peringatan Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hadrian Irfani bahwa kebijakan soal pendidikan ini harus dibicarakan dengan semua pemangku pendidikan. Jangan sampai sebuah kebijakan dilaksanakan bersifat eksperimen atau coba-coba. Sebab ini menyangkut pembentukan karakter anak didik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.